Oke, halo Dulur. Kali ini aku mau update dua berita penting terkait penjualan pemain karena dari berita-berita sebelumnya dua pemain ini memang gencar-gencarnya dirumorkan bakal keluar dari Manchester United ya. Nah, yang pertama ini ada Mason Greenwood. Jadi Mason Greenwood ini karena kasus dengan kekasihnya terkait soal kekerasan, akhirnya tidak bisa lagi bermain di Manchester United dan musim kemarin sempat dipinjamkan ke Getafe ya. Dari berita terakhir memang salah satu klub Marseille itu berniat untuk membeli Mason Greenwood untuk pembelian permanen ya sebesar 26 juta euro kalau tidak salah. Nah, tapi karena terkendala wali kotanya membicarakan sisi negatif dari kasusnya Greenwood sempat terkendala juga, dan sekarang yang terbaru kalau Napoli sedang memasuki perlombaan untuk merekrut Mason Greenwood. Kesepakatan antara Marseille dan Manchester United masih ada. Pemain akan memutuskan masa depannya pada hari Senin. Nah, jadi minggu depan ya, kepastian Mason Greenwood akan pindah ke Napoli atau ke Marseille nanti keputusannya minggu depan. Sebenarnya sangat disayangkan ya teman-teman, karena Mason Greenwood ini salah satu talenta akademi terbaik dari Manchester United ya. Bisa bermain di beberapa posisi, tapi ya karena mungkin karena masih muda waktu itu ya sih mokong-mokongnya arek. Jadi ya mau bagaimana ya, demi kebaikan semua pihak ya, mau nggak mau mesin Greenwood harus dijual secara permanen. Jadi kita lihat perkembangannya nanti di minggu depan ya. Akankah pindah ke Napoli atau ke Marseille atau bahkan ke Juventus karena sempat dirumorkan ke Juventus juga. Kita ikuti saja perkembangannya. Untuk saat ini masih belum ada keputusan dari pihak Greenwood ya. Terus yang kedua ini juga pemain yang isunya mau dijual. Dan salah satu pemain toksik juga, yaitu Jadon Sancho. Nah, Sancho ini gimana ya? Beberapa kasus di MU ini terkait anak-anak muda yang susah dikontrol. Mokong-mokong mereka kena dikandani. Iki sempat malah crash sampai pelatih, sampai Erik Ten Hag. Dan setelah beberapa bulan dia tidak mau meminta maaf kepada sang manajer, akhirnya dipinjamkan ke Borussia Dortmund ya. Dan baru pertama kali ini, nah ini setelah 10 bulan, akhirnya Jadon Sancho telah kembali berlatih Manchester United di Carrington. Nah ini postingan terbaru dari akun Manchester United ya. Terlihat kalau Jadon Sancho ini sudah mulai berlatih dengan tim, dan dari berita yang disampaikan oleh seorang Fabrizio Romano ya, Jadon Sancho mengadakan pertemuan tatap muka positif dengan Erik Ten Hag minggu ini dan mereka telah mengklarifikasi situasinya. Baik Ten Hag maupun Sancho sepakat untuk menarik garis batas atas ketidaksepakatan mereka dan melanjutkan hidup. Jadon Sancho akan tersedia untuk pertandingan pramusim. Nah, jadi di sini kalau aku lihat ya, karena dua orang ini antara Erik Ten Hag dan Sancho mulai rujuk ya, mulai rujuk. Ada kemungkinan kalau Sancho ini nggak jadi dijual teman-teman. Entah apa yang terjadi di internal manajemen yang pada akhirnya Sancho yang awalnya bersikukuh bahwa dia tidak bersalah atas kasus pada waktu itu, akhirnya sepakat dengan Erik Ten Hag untuk membicarakan hal yang lebih positif, yang mana akhirnya Sancho bisa berlatih kembali di Carrington. Ya mungkin sisi positifnya apa ya? Akhirnya kedua belah pihak bisa melunak dan fokus untuk kebaikan klub ya. Tapi sisi negatifnya karena ini anak muda, memang pada waktu itu menurutku sih mending dijual ya daripada apa toksik dengan pemain-pemain lain. Terus habis itu ya gajinya lumayan besar karena waktu itu pembelian Sancho pun masih di manajemen yang amburadul. Terus habis itu mumpung masih muda, masih punya value juga,
di pasaran. Tapi ya karena aduh, padahal kalau dari sisi winger itu ya masih banyak pemain-pemain muda yang potensial ya, kayak Amad Diallo, Facundo Pellistri yang tampil impresif di timnas Uruguay waktu Copa America meskipun tersingkir ya saat ini. Tapi di posisi tersebut memang sudah diisi banyak pemain-pemain muda yang lain gitu loh. Yang dari jebolan akademi ya, kayak Facundo Pellistri, Alejandro Garnacho, itu ya masih bisa berkembang semua lah. Dan memang idealnya orang-orang seperti Sancho ini kan kalau misalkan oke lah kita kasih kesempatan kedua, tapi kalau dia tidak benar-benar berubah, ada kemungkinan dia bisa berulah lagi gitu loh. Dan siklus di Manchester United itu akan berkutat di situ-situ aja. Kalau satu permasalahan tidak segera dipotong, tidak segera dibuang, itu ya nggak menutup kemungkinan ya. Tapi dari beberapa posting foto yang aku lihat tadi, Ruud van Nistelrooy sudah mulai melatih juga. Terus habis itu Rene Hake, Rene Hake itu ya apa pengucapan? Rene Hake itu juga mulai ikut melatih juga dan harusnya secara kedisiplinan, secara mental sudah mulai dibentuk di Carrington karena ada dua asisten pelatih yang baru secara mentalitas secara bertahap mulai ditingkatkan lah harusnya. Tidak ada lagi atau minimal lebih sedikit lah problem-problem toksik seperti itu, masalah ego, masalah indisipliner itu harusnya berkurang lah dengan struktur manajemen yang baru ini. Jadi ya untuk saat ini kita lihat aja ya antara Mason Greenwood dan Jadon Sancho ini apakah fix nanti benar-benar dijual atau salah satu nanti ada yang keluar atau bahkan dua-duanya tidak jadi dijual ya. Menurut teman-teman gimana? Kalau aku sih mungkin ya gimana ya dilematis juga ya. Mending Mason Greenwood yang di keep. Tapi kalau lihat keadaannya dijual semuanya aja ya biar bisa cari pemain baru yang lebih bersih lah track recordnya untuk membangun uh, tim MU ini di musim 2004-2025 ini. Oke, itu dulu update berita yang terbaru. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam.